Pasal tentang larangan-larangan saat ihram. Di saat ihram, laki-laki maupun perempuan diharamkan melakukan beberapa hal, di antaranya melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah, "Fala rofatha", maka janganlah berbuat rofat. Rofas ditafsirkan sebagai hubungan badan, dan hal itu dapat membatalkan ibadah haji dan umroh. Berciuman, bersentuhan dengan syahwat atau onani dengan tangan, semuanya termasuk hal yang diharamkan. Berbeda halnya jika keluar mani hanya karena melihat atau berpikir tanpa bersentuhan, maka itu tidak haram. Menikah atau menikahkan orang lain berdasarkan hadis riwayat Muslim, la yunkihul muhrimu wa la yankihu. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Menggunakan wewangian baik di badan maupun di pakaian, seperti minyak wangi, kasturi, amber, kapur barus, mawar, dan air mawar, baik dalam keadaan hidup atau sudah wafat. Bahkan jika wangian itu hanya ditempelkan di ujung pakaian atau diletakkan di saku tetap haram. Jika baunya samar seperti kadhi atau fagiyah, jika terkena air bisa mengeluarkan bau maka haram, jika tidak maka boleh. Menggunakan minyak pada rambut, kepala, atau jenggot walaupun bukan minyak wangi seperti minyak zaitun atau mentega. Cabut atau mencukur rambut bahkan hanya sehelai baik di kepala, jenggot, atau anggota tubuh lain. Tapi bila ada kebutuhan seperti banyak kutu atau luka maka tidak haram. Tapi tetap wajib membayar fidyah. Jika ada rambut tumbuh menutup mata lalu dicabut, itu tidak haram dan tidak wajib fidyah. Diharamkan juga memotong kuku, walaupun hanya sebagian, baik kuku tangan atau kaki. Tapi boleh memotong kuku yang patah jika mengganggu meskipun sedikit. Menutup sebagian kepala bagi laki-laki, baik dengan benda yang dijahit ataupun tidak, seperti peci atau kain. Tapi jika hanya dengan benda yang tidak dianggap penutup, seperti benang tipis atau hanya bersandar di atas kain tanpa niat menutup, maka tidak haram. Begitu juga jika membawa barang seperti keranjang tanpa niat menutup kepala, itu juga tidak haram. Berlindung di bawah naungan seperti tandu, walaupun mengenai kepala juga tidak termasuk yang diharamkan. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki seperti baju, jubah, atau pakaian lain yang dijahit atau diikat tanpa udzur, ini juga termasuk keharaman. Tapi jika ada udzur seperti cuaca panas atau dingin, maka boleh menutup kepala dengan tetap membayar fidyah. Begitu juga memakai pakaian berjahit jika tidak ada pilihan lain, walau bisa meminjam, tidak haram untuk menutup aurat dan tidak wajib fidyah. Memakai pakaian berjahit untuk kebutuhan selain aurat seperti karena cuaca, maka boleh tapi harus membayar fidyah. Boleh memakai baju atau jubah tanpa memasukkannya ke tubuh sepenuhnya, seperti hanya diselimpangkan atau dijadikan selimut. Perempuan haram menutup sebagian wajahnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup, sedangkan laki-laki tidak haram menutup wajah. Fidyah atau denda bagi pelanggaran larangan ihram selain hubungan badan. Denda bagi yang melanggar larangan ihram selain hubungan suami istri adalah salah satu dari 3 pilihan. Menyembelih kambing yang sah untuk kurban, domba usia minimal 1 tahun atau kambing minimal 2 tahun, atau bersedekah sebanyak 3 sok sekitar 6 liter makanan untuk 6 orang miskin di tanah haram, masing-masing mendapat setengah sok, atau berpuasa 3 hari. Orang yang melanggar boleh memilih salah satu dari 3 tersebut. Catatan, jika seseorang melakukan pelanggaran tanpa lupa atau tidak tahu hukumnya, maka jika berupa tindakan perusakan seperti mencukur rambut, memotong kuku, membunuh hewan buruan, tetap wajib fidyah. Jika hanya berupa kenikmatan, seperti memakai pakaian, memakai minyak wangi, tidak wajib fidyah. Untuk pelanggaran seperti mencabut 3 helai rambut atau kuku, wajib fidyah penuh. Jika hanya 1, maka cukup sedekah 1 mud makanan, dan 2 helai cukup 2 mud. Denda karena meninggalkan kewajiban haji, seperti tidak berihram dari mikot, tidak bermalam di Musdalifah atau Mina, tidak melempar jumroh, tidak melakukan tawaf wada, maka dendanya seperti denda tamatu dan kiron, yaitu menyembelih kambing yang sah untuk kurban di tanah haram. Bagi orang yang tidak mampu menyembelih karena tidak punya uang atau harga hewan terlalu mahal, maka wajib puasa 3 hari di waktu haji setelah ihram dan sebelum hari nahar 10 Dzulhijjah, tidak boleh ditunda setelah itu. Wajib pula puasa 7 hari di kampung halamannya setelah kembali dari haji. Disunahkan berpuasa berturut-turut baik untuk 3 hari maupun 7 hari. Denda untuk merusak haji atau umroh karena berhubungan badan. Jika seseorang berhubungan badan dan menyebabkan ibadah haji atau umrohnya rusak, maka wajib menyembelih 1 ekor unta yang sah untuk kurban, meskipun haji atau umrohnya adalah sunnah.
Jika tidak mampu, maka menyembelih sapi. Jika tidak mampu, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, maka memperkirakan harga unta tersebut, bersedekah dengan makanan senilai itu. Dan jika tidak mampu bersedekah, maka berpuasa 1 hari untuk setiap mud makanan. Perempuan yang diajak berhubungan tetap berdosa, tapi tidak wajib membayar fidyah. Haji atau umroh yang rusak karena hubungan badan tetap harus dilanjutkan hingga selesai, kemudian harus diulang di tahun berikutnya. Meskipun haji tersebut hukumnya sunnah, ketika sudah dimulai, maka menjadi wajib untuk disempurnakan. Tambahan, disunahkan bagi orang yang hendak ke Makkah atau berhaji lebih dianjurkan membawa hewan kurban dari negerinya. Jika tidak mampu, maka bisa beli di jalan, lalu di Makkah, lalu di Arafah, lalu di Mina. Disunahkan memilih hewan yang gemuk dan bagus, tapi kurban ini tidak wajib kecuali karena nazar.